Halo Rek, kembali lagi dengan saya dan perkenalkan ini adalah Baseus Bowie E20. Ya, ini adalah salah satu kembaran menurut saya ya dari Baseus Bowie E19 yang sebelumnya juga udah saya bahas. Dan setelah saya nyobain beberapa hari produk satu ini, rasa-rasanya itu saya dibawa kembali sama pembahasan saya yang kemarin di video yang membahas headphone-nya Baseus. Ya, Baseus Bass 30 Max sama 35 Max. Kayaknya ini bakal terulang lagi deh. Karena di sini untuk bagian boxnya ini bener-bener sama plug ya. Baseus Bowie E20 dengan Baseus Bowie E19 itu punya desain yang bener-bener mirip. Bahkan tulisan Takfir No Sweat Immerse in Music itu juga sama persis. Sampai di bagian belakangnya pun juga kelihatan sama. Dan apa yang kalian dapatkan di dalam boxnya pun juga sama. Yang pertama, terdiri dari satu unitnya yang isinya ada kotak baterai atau charging case dan dua keping buds-nya. Lalu ada kabel charger Type-C, spare ear tips, buku petunjuk peringatan, buku manual, kartu garansi, bonus stiker Baseus. Varian warna dari Baseus Bowie E20 ini juga sama, ada dua. Yang pertama warna putih dan yang kedua warna hitam, yang sedang saya bahas di sini. Dan juga untuk fitur dari Baseus Bowie E20 ini juga benar-benar sama kayak Baseus Bowie E19. Ya, kalau kalian nggak ingat, yang pertama, dia punya fitur rating IPX5 yang artinya Baseus E20 ini bisa kalian ajak berolahraga atau sedikit-sedikit kena gerimis. Lalu ada fitur mic yang punya ENC atau ENC, Environmental Noise Cancelling. Ya, kalau nggak salah itu ya namanya. Mungkin kalian bisa benerin aja di kolom komentar kalau saya salah. Dan satu fitur yang nggak disebut juga sama Baseus yaitu fitur fast charging, dimana kalian bisa charge TWS ini di waktu 10 menit dan kalian akan dapatkan waktu playtime di 2 jam. Bagian baterai dari Bowie E20 ini juga sama seperti E19. Tidak ada informasi tentang kapasitas dari charging case-nya atau buds-nya, tapi di sini hanya dikasih tahu playtime-nya aja. Dimana untuk satu kali charge buds-nya, kalian punya waktu 6 jam, dan apabila pakai charging case-nya, totalnya jadi 33 jam. Ya, sama persis. Dan sekarang kita cek bagian desain dari charging case-nya dulu ya. Pertama, kita bisa lihat di bagian atasnya. Cukup berbeda dengan Bowie E19 kemarin ya. Kalau E20 di sini tertulis ada logo Baseus yang sudah diembus langsung dan kelihatan cukup samar-samar ya. Dan ada aksen garis yang cukup kelihatan besar dengan tipe bahan yang berbeda, yang kerasa cukup kayak kaca ini ya, karena dia bisa mantulin cahaya, dan sisi-sisi lainnya pakai bahan yang semi-semi doff glossy gini ya. Sebagai perbandingan di sini akan saya tampilkan juga ya. Kalau bisa kalian lihat Bowie E19 dengan Bowie E20 itu terkesan cukup mirip kalau dijajarin kayak gini. Dan gak hanya ukurannya ya, bahkan untuk peletakan kayak port Type-C yang ada di sisi-sisi samping ini juga mirip. Dan juga adanya satu tombol yang digunakan untuk repairing atau resetnya juga. Jadi di sini bisa kita lihat ya, kalau desain adalah satu hal yang cukup kelihatan berbeda dari kedua produk yang sedang saya bandingkan di sini ya. Oke, sekarang kita coba buka dan kita lihat. Seperti yang bisa kalian cek di sini, tampilan waktu dibuka itu benar-benar sama. Sudah tertera bagian L sama R dan kalian akan langsung disuguhkan dengan dua buds yang posisinya seperti ini. Dan mungkin ini ada gambaran lampu indikator juga kalau misalnya kalian tanya ya, sebenarnya ini nggak dijelaskan sama Baseus ya. Kenapa yang satu buds itu berkedip cukup kencang dan yang satu cukup panjang. Yang jelas yang saya tahu keduanya ini mungkin adalah indikator untuk pairingnya aja. Karena kalau kalian udah connect, lampu indikatornya akan menyala secara sinkron dan bersamaan. Jadi untuk urusan lampu indikator ini nggak usah dipusingin. Untuk bagian buds-nya sendiri di sini bisa kalian lihat ya.
Dia pakai desain yang modelnya tangkai kayak gini, dan ya sekilas saya ngerasa kalau saya kayaknya udah pernah bahas produk ini deh. Dan waktu saya coba buka Baseus E19 dan memang benar untuk desain buds-nya hampir mirip. Sekali lagi yang berbeda hanya di desain luarnya. Dan di sini coba saya sandingkan satu-satu ya, biar kalian bisa melihat sendiri. Yang berbeda hanya di bagian touch control yang luar, di bagian tangkainya. Kalau E19 pakai logo Baseus yang ke-emboss, sedangkan Baseus E20 itu pakai desain yang pakai aksen garis sama kayak si charging case-nya. Penempatan lampu indikator juga sama di sini, bisa menyala warna putih. Dan untuk housingnya di sini juga benar-benar sama, plug, bahkan lubang-lubangnya sekalipun. Di bawah bagian tangkainya ada lubang mikrofonnya, dan tak lupa di bagian dalam tangkainya di sini kita bisa lihat indikator L sama R dan port magnetnya untuk charging ke charging case-nya. Untuk housingnya ini ukuran yang cukup medium ya, dan ini benar-benar sama plug seperti Baseus Bowie E19 sampai ke nozzle-nozzle-nya juga. Di sini bisa kita lihat untuk bagian nozzle-nya, dia pakai tipe yang sama lonjong juga, dan yang udah dilapisi mesh di dalamnya. Dan untuk bagian ear tips-nya di sini juga sama, bahannya sama, desainnya sama. Di bagian luarnya ada pelindung yang mencegah, misalnya ada kotoran yang mungkin masuk ke dalam nozzle bisa dihambat lewat ear tips-nya ini. Dan untuk kualitas ear tips-nya buat saya ini sama-sama bagus ya. E20 dan E19 punya kualitas yang sama-sama cakep. Nah, seperti yang kalian lihat ya, hampir secara keseluruhan E19 dan E20 itu kelihatan cukup mirip. Yang beda cuma bagian desainnya, terutama hanya bagian desain charging case sama bagian tangkai dari buds-nya aja. Udah, dan sisanya semuanya bener-bener sama plug. Untuk kenyamanannya sendiri, menurut saya Bowie E20 juga memberikan kesan yang sama seperti waktu saya pakai E19. Fitting di telinga itu kerasa juga cukup gampang. Waktu saya pakai itu langsung ngepas, gak perlu adjust aneh-aneh, dan posisinya udah enak di telinga. Pokoknya ini cukup universal ya. Hampir kebanyakan orang mungkin bisa cocok sama desainnya si Bowie E20 ini. Dan juga di sini untuk level isolation menurut saya sih agak terlalu kurang sih ya kalau buat meredus suara secara keseluruhan dari luar, karena memang waktu saya pakai masih ada suara-suara yang bocor kalau misalnya di luar kalian itu cukup berisik. Dan tak lupa juga waktu saya coba geleng-geleng anggo-anggo ekstrim seperti ini, posisi dari si Bowie E20 ini tidak berubah sama sekali, yang menurut saya itu udah cukup bagus. Dan untuk posisi di mana mulut kalian itu bergerak, apalagi bergerak cukup ekstrim seperti yang saya praktekkan di sini ya, ini posisinya benar-benar bagus, solid di lubang telinga dan tidak banyak berubah, yang menurut saya ini kualitas yang cukup cakep sih. Jadi kalau kalian ngobrol pakai si Bowie E20 ini udah cukup aman posisi TWS-nya ya. Jadi untuk bagian kenyamanan, Bowie E20 tidak juga berbeda dengan Bowie E19. Bagian touch control untuk Bowie E20 ini juga sama seperti Bowie E19 ya. Biar kalian ingat, di sini akan saya perjelas. Untuk satu kali tahan di sebelah kiri adalah previous track, dan untuk satu kali tahan di sebelah kanan adalah next track. Untuk dua kali klik di bagian kiri atau kanan itu adalah play dan pause. Dan untuk 3 kali klik di bagian kiri dan kanan untuk mengaktifkan voice assistant. Udah, itu aja. Dan kalau misalnya kalian tidak puas dengan bagian touch controlnya, sayangnya Baseus E20 juga nasibnya sama seperti E19. Tidak disupport sama aplikasi Baseus. Jadi ya kalian pakai apa yang sudah ada aja. Konektivitas dari Bowie E20 ini juga sama. Pakai Bluetooth versi 5.3 yang kodeknya udah support SBC dan AAC. Seperti video saya di pembahasan Bowie E19, E20 juga punya kendala sedikit yang sama persis ya, yaitu di bagian waktu kalian connect ke TWS-nya. Jadi kadang-kadang kalau kalian mungkin cabut satu dan satunya dibiarkan, atau dalam situasi yang misalnya kalian connect salah satu gitu, biasanya yang menyala hanya salah satunya, antara kiri atau kanan. Dan untuk menghindari itu, caranya juga sama ya, seperti yang saya sebutkan di video E19 juga. Kalian bisa connect ke TWS ini dengan posisi di mana buds-nya masih ada di dalam kotak baterainya secara bersamaan. Jadi kalian nggak bisa cabut satu lalu kalian connect, nggak. Saya sarankan akan lebih enak kalau kalian connect
waktu kedua bassnya lagi ada di charging case-nya. Udah, karena memang connect-nya bisa pakai cara seperti itu ya, untuk menghindari bunyi yang salah satu aja. Oke, sampai sini kita bisa lihat ya. Setelah apa yang saya jelaskan, perbedaan yang cukup kerasa itu cuma bagian desain ya. Jadi, ya, sekarang adalah bagian suaranya, di mana yang menurut saya ini adalah bagian yang menjadi perbedaan kedua setelah bagian desainnya. Secara overall, karakter suara dari Bowie E20 ini sebenarnya sama sih, sama kayak E19. Punya karakter dasar yang kerasa cukup warm ya. Tapi, hal yang paling kerasa berbeda adalah Bowie E20 itu kerasa bassnya sedikit naik. Kerasa sedikit lebih nonjok, lebih nampol. Cuma nggak signifikan gitu loh, kayak tipis naiknya. Bagian bass tuh beneran ibarat E19 itu gimana ini gambarinnya, pokoknya beda tipis banget loh. Dan mungkin buat beberapa orang juga ini nggak terlalu kerasa ya bedanya. Sama-sama punya bass yang cukup enak, cukup punchy, cukup boomy, cukup nonjol. Bahkan di E20 malah lebih kerasa power gitu. Yang awalnya saya kira bakal punya karakter yang cukup mirip, tapi ternyata enggak. Di sini bagian bass tetap masih menjadi bintang utama, sama seperti E19, cuma E20 ini sedikit lebih power aja. Untuk bagian vokal di sini juga masih kerasa cukup mundur untuk di beberapa musik ya. Walaupun memang detailnya masih bisa dirasakan. Kata-kata yang diucapkan sama penyanyi itu masih kerasa cukup jelas, walaupun memang suaranya kalah sama bagian bass. Dan bagian treble di sini juga menurut saya masih ya ada malu-malunya dikit lah. Masih kerasa cukup ngencring, tapi memang nggak yang kerasa extend. Dan masih kerasa cukup kalah dibanding bagian bassnya ya. Tapi sekarang setelah saya cobain dua-duanya langsung, itu saya menemukan emang di sini bagian clarity itu kerasa cukup nanggung gitu menurut saya. Kayak ya mungkin orang yang suka treble bakal ngerasa kekurangan sih di dua TWS ini ya. Tapi ini masih taraf yang bener-bener enak buat dengerin musik, terutama musik jedak-jeduk ya. Ini enak banget. Untuk detail sama separasi, Bowie E20 juga ya biasa aja. Nggak terlalu memberikan detail yang bagus-bagus banget, tapi untuk musik-musik santai masih bisa dirasakan dengan enak. Cuma emang kadang-kadang ada kerasa kalau misalnya kalian dengerin musik yang rame itu bener-bener kayak cukup kecampur sedikit. Walaupun memang nggak mengganggu sih sebenarnya. Nah, biar kalian juga ada gambaran, nggak hanya saya yang punya gambaran, silahkan kalian dengarkan sampel yang saya kasih. Yang perlu saya ingatkan kalau ini adalah sampel yang tidak 100% akurat ya. Searching for a longer day. Sekarang adalah pengalaman untuk nonton, dan seperti biasa, saya akan coba di film action dulu. Dan ya, pengalaman yang diberikan pun juga sama seperti Bowie E19. Menghasilkan suara yang cukup imersif, cukup menggelegar, karena di sini bagian bassnya yang dominan, jadi film action itu kerasa cukup rame. Bagian stereonya juga kerasa cukup main, pinpoint suara dari adegan yang kita tonton itu juga kerasa udah akurat. Dan untuk bagian soundstage di sini ya cukup aja. Nggak gede tapi nggak kecil ya, ngepas aja. Dan tak lupa juga untuk nonton genre santai, di sini sudah saya tes dan memang untuk bagian vokal di sini ya kerasa terganggu sedikit lah sama bagian bass, karena untuk suara karakter seperti cowok itu kerasa banget kalau dia lagi ada di nada rendah, bassnya itu masih kerasa boominya gitu walaupun dia ngomong. Dan untuk vokal cewek di sini juga buat saya masih ya sedikit aja kecampur sama bass ya, cuma memang nggak sesignifikan kalau suara cowok. Tapi untuk detail dari kata-kata yang disampaikan ini ya masih oke lah, masih enjoyable. Nah, sekarang adalah pengalaman gaming yang diberikan oleh Bowie E20, dan sebelumnya saya akan kasih tahu dulu kalau si E20 ini tidak punya gaming mode.
Jadi buat kalian yang biasa bermain game kompetitif pakai TWS, ya Bowie E20 ini nggak bisa diharapin sih. Karena waktu saya coba main CODM seperti biasa di sini, saya masih keganggu sama delay-nya ya. Walaupun sebenarnya kualitas suara yang dihasilkan waktu main game CODM ini bener-bener enak banget. Udah kerasa menggelegar, kerasa cukup imersif. Suara bom menggelegar, suara step juga jelas, suara tembakan jadi enak, rasa cukup crispy. Ya pokoknya kualitas suara di sini bener-bener nggak ada masalah sama sekali. Untuk soundstage di sini juga ya seperti nonton tadi ya, nggak gede tapi nggak kecil ya, ngepas aja. Cuma pinpoint suaranya masih belum kerasa cukup akurat ya, walaupun emang beberapa titik masih bisa dibaca. Tapi waktu saya rasain lagi itu ada beberapa titik yang emang nggak bisa kebaca sama si TWS-nya. Jadi untuk pinpoint suaranya ya B aja sih ini. Oke, di sini akan saya rangkum lagi ya. Untuk bagian suara dari E20 dengan E19 hanya berbeda cukup sedikit aja. Jadi perbedaan yang udah kita lihat di sini ada dua ya. Ada di bagian desain dari charging case-nya sama buds-nya, lalu di bagian suara yang sedikit signifikan lebih power di Baseus Bowie E20. Dan sekarang kalian bisa cek sendiri untuk delay test dari berbagai aktivitas yang saya kasih sampelnya. Indonesia, kota ini kita kan musuhan katanya. Oh, pilih gitu ya. Kalau gua senengnya jagat, kalau gua gadgetin, gua nggak suka gadgetin karena jagat lebih ini. Oh, Itu iya benar, tapi itu sih nggak apa-apa. Masalahnya tuduhannya adalah kita tuh musuhan. Waduh, gimana ya? Oke, jadi ini adalah perekaman suara menggunakan mikrofonnya si Baseus Bowie E20. Dan untuk kualitas suaranya sendiri, menurut saya ini masih cukup terkesan robotik ya. Karakter suara kita ini masih kerasa ada paksaan dari bagian ANC-nya. Cuma memang beberapa kata masih ditangkap cukup jelas kalau misalnya volume suara kita emang cukup tinggi. Tapi kalau kita ngomong dengan suara yang cukup pelan, rasa-rasanya waktu saya dengarkan sampel yang saya coba itu memang ada kata-kata yang nggak terlalu ketangkap ya. Walaupun memang di sini efeknya karena ada mikrofon ANC-nya. Jadi untuk kualitas suaranya silahkan kalian nilai sendiri aja ya. Ini adalah perekaman suara menggunakan mikrofon Baseus Bowie E20 di kondisi outdoor. Dan di sekitar saya ini ada suara orang ngobrol juga. Dan beberapa suara kendaraan yang mungkin bisa didengar kalau misalnya EMP-nya saya akan coba diam sebentar. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk kualitasnya silakan kalian sendiri. Oke, jadi seperti yang kalian dengar barusan ya, kalau untuk kualitas mikrofonnya itu udah saya bandingkan dan punya kualitas yang sama. Nah, sampai di sini kita bisa lihat ya perbedaan yang ada di Bowie E19 dan Bowie E20 itu baru ada dua ya, bagian desain sama bagian suaranya. Dan satu hal lagi yang akan menjadi perbedaan ketiga, ya walaupun nggak beda banget, bagian harganya. Untuk harga ofisial saat video ini dibuat, Bowie E20 itu dijual di harga 197.000. Dan kalau misalnya harganya berubah waktu video ini diupload, kalian bisa lihat sendiri ya. Dan untuk range, toko lain yang jual barang satu ini juga berada di harga yang cukup mirip di antara 190 ribuan. Tapi di sini saya menemukan harga yang paling murah. Untuk Bowie E20 ini ada di angka 186.000. Tapi itu semua harga normal ya. Ya beda cerita kalau kalian dapat harga flash sale atau diskon yang ya mungkin lebih gila dari harga normalnya sendiri. Nah, jadi itulah hal-hal yang bisa saya sharing ke kalian selama saya pakai Baseus Bowie E20 dan sedikit membandingkan dengan Bowie E19. Secara overall ini sebenarnya punya kesan yang sama ya endingnya, karena perbedaannya yang secara signifikan kerasa itu sebenarnya cuma satu doang. Untuk bagian yang suara ini nggak terlalu signifikan karena kalian ambil E19 atau E20 tuh kalian bakal tetap sama-sama puas, terutama bass head ya. Dan untuk harga ini kerasa cukup fleksibel.
Tergantung kalian lagi ngincer flash sale-nya siapa atau memang udah niat beli di harga normal, entah itu E19 atau E20. Jadi di sini pilihan kalian yang sangat-sangat signifikan kalau memilih antara dua TWS ini ya bagiannya. Kalau kalian suka visual yang cukup simple, yang cuma ada sekedar logo aja, ambil E19 dan ambil E20 kalau misalnya kalian suka yang sedikit punya aksen. Udah, pilihannya cuma itu. Karena selain itu, semuanya nyaris sama persis. Jadi di sini nggak usah diperdebatkan ya kalian mau ambil E19 atau E20. Yang jelas pastinya yang harus kalian pilih sendiri adalah bagian desainnya. Jadi intinya pilihan tergantung kalian sendiri. Oke? Sekian pembahasan saya soal Baseus Bowie E20 dengan perbandingan Bowie E19. Ojo lali di like gak di like yo ora popo. Matur suwun. Dan terjadi lagi.